Fajria Putri dengan NIM 240211060002. Jadi, saya akan menjelaskan kode program yang ada di layar, yaitu eh, pengim- mengimplementasikan kode program list atau daftar dalam bahasa C++. Jadi langsung masuk saja pada baris pertama, dari baris pertama sampai baris keempat ini tuh gunanya kita digunakan untuk memanggil library yang diperlukan, yaitu IOStream. Yang pertama ini untuk menampilkan output. Lalu yang kedua vektor untuk menyimpan daftar belanja, yang ketiga algoritma itu untuk operasi pencarian serta penghapusan data. Lalu ada using namespace std itu agar penulisan kode lebih sederhana. Selanjutnya untuk void print daftar, ini tuh mendefinisikan fungsi print daftar yang menerima parameter vektor bertipe string. Parameter dikirim sebagai reference agar data tidak disalin dan juga tidak diubah. Selanjutnya ini cout. Nah, ini tuh untuk menampilkan tanda kurung pembuka sebagai format awal daftar. Lalu selanjutnya for in i, ini tuh perulangan digunakan untuk mengakses setiap elemen dalam vektor. Lalu di sini ada selanjutnya ada cout, menampilkan setiap item dalam vektor dengan tanda kutip. Nah, if i ini, nah ini tuh menambahkan pemisah antar item agar tampilan lebih rapi. Lalu selanjutnya ada si menutup dan juga si out. Nah, di sini tuh kita menutup perulangan dan menampilkan tanda kurung penutup untuk daftar belanja. Selanjutnya, nah ini fungsi mainnya ada di sini di baris ke-15. Nah, ini fungsi utama tempat program yang mulai kita jalankan. Nah, lalu di sini selanjutnya ada vektor string belanja. Bisa dilihat apel, jeruk, pisang, dan mangga. Nah, kita mendeklarasikan vektor bernama belanja yang berisi daftar belanja awal. Selanjutnya ada si out daftar belanja awal. Kita menampilkan judul dan isi daftar belanja awal menggunakan fungsi print daftar. Lalu selanjutnya ada belanja pushback. Nah, ini kita menambahkan item anggur ke dalam daftar belanja. Ini bisa dilihat. Lalu di sini ada see out setelah penambahan item. Nah, ini kita menampilkan daftar belanja setelah proses penambahan data. Nah, selanjutnya itu eh, ada di baris ini belanja RAC. Ini kita menghapus item jeruk dari vektor dengan menggeser elemen yang dicari. Lalu kita menghapusnya secara permanen. Lalu selanjutnya si out setelah penghapusan item jeruk. Ini kita menampilkan daftar belanja setelah item jeruk itu sudah dihapus. Selanjutnya ada si out hasil pencarian item pisang. Nah, kita menampilkan judul untuk proses pencarian data. Lalu di sini if find, di baris ini kita melakukan pencarian item pisang di dalam vektor. Lalu si out ini di baris ini status item ditemukan, kita menampilkan pesan ditampilkan jika item pisang berhasil ditemukan. Lalu else ini untuk pesan ditampilkan jika item pisang tidak ada di dalam daftar. Lalu selanjutnya kita menutup return, mengakhiri program dan menandakan bahwa program telah selesai dijalankan dengan sukses. Nah, ini bisa dilihat daftar belanja awal ada apel, jeruk, pisang, mangga. Setelah penambahan item yaitu anggur, apel, jeruk, pisang, mangga, anggur. Ada 5 item. Habis itu kita hapus item jeruk. Jadi sisa 4. Nah, lalu kita mencari item pisang. Status item ditemukan. Oke, lanjut yang kedua saya menjelaskan kode program start. Nah, kita langsung masuk saja di sini. Nah, baris ini seperti biasa digunakan untuk memanggil library yang dibutuhkan. iStream tuh dipakai untuk menampilkan output ke layar. Stack digunakan untuk struktur data, stack, dan string untuk menyimpan teks operasi seperti tulis A. Nah, lalu using namespace std membuat penulisan kode lebih ringkas. Nah, kita langsung masuk saja di void tampilkan stack. Nah, baris ini tuh mendefinisikan fungsi tampilan stack yang menerima parameter berupa stack seperti bertipe string. Stack dikirim sebagai salinan sehingga isi stack asli di main tidak berubah saat ditampilkan. Selanjutnya while. Nah, di sini tuh perulangan while dijalankan selama stack masih memiliki elemen, artinya selama masih ada operasi di dalam stack, proses penampilan akan terus berjalan. Selanjutnya ada cout. Nah, di sini kita menampilkan elemen paling atas dari stack. Contohnya jika stack berisi tulis A, tulis B, hapus B. Maka yang pertama ditampilkan adalah hapus B karena sifat stack adalah leave atau last in first out. Lalu selanjutnya ada S
state.pop ini menghapus elemen teratas dari stack salinan setelah ditampilkan sehingga elemen berikutnya bisa ditampilkan pada iterasi sebelumnya. Lalu kita menutup perulangan dan fungsi. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi mainnya. Di sini fungsi utama tempat program mulai dieksekusi. Selanjutnya ada stack operasi. Di sini kita mendeklarasikan sebuah stack bernama stack operasi yang akan menyimpan operasi penulisan dan penghapusan teks. Selanjutnya di sini ada stack operasi post. Kita di sini tuh untuk menambahkan 3 operasi ke dalam stack secara berurutan. Operasi terakhir yang dimasukkan hapus B akan berada di posisi paling atas stack. Lalu di sini ada cout isi stack sebelum undo. Nah, di baris ini kita menampilkan judul untuk menunjukkan kondisi stack sebelum dilakukan proses undo. Di sini halnya ada tampilkan stack. Nah, ini memanggil fungsi tampilkan stack untuk menampilkan seluruh isi stack dari atas ke bawah tanpa mengubah stack asli. Selanjutnya, cout. Nah, ini kita menampilkan operasi yang akan diunduh, yaitu elemen paling atas stack. Dalam kasus ini tuh operasi hapus B yang terakhir dilakukan. Selanjutnya ada stack operasi pop. Kita menghapus operasi paling atas dari stack sebagai simulasi proses undo, sehingga operasi tersebut tidak lagi tersimpan. Lalu cout, kita menampilkan judul untuk menunjukkan kondisi stack setelah satu operasi undo dilakukan. Selanjutnya ada tampilkan stack. Menampilkan kembali isi stack setelah undo. Sekarang stack hanya berisi tulis B dan tulis A. Lalu return untuk mengakhiri program dan menandakan bahwa program telah selesai. Lalu kita run. Nah, ini bisa dilihat outputnya isi stack sebelum undo itu ada hapus B paling di atas. Setelah itu kita melakukan undo. Kita menghapus B isi stack setelah undo. Tulis B, tulis A. Karena hapus B kita sudah hapus. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kode program QW. Nah, langsung saja seperti biasa di baris ini 1-4, kita baris ini tuh memanggil library yang diperlukan iStream untuk digunakan menampilkan output, QW itu untuk struktur data antrian. Lalu dan string untuk menyimpan nama pasien, username space std agar mempermudah penulisan kode tanpa awalan std. Selanjutnya di sini di bagian ini void tampilkan QW itu mendefinisikan fungsi tampilkan QW yang menerima parameter berupa QW bertipe string. Nah, QW dikirim sebagai salinan sehingga isi antrian asli tidak berubah saat ditampilkan. Lalu selanjutnya cout, kita menampilkan tanda kurung siku pembuka agar format output terlihat seperti daftar, misalnya pasien 1, pasien 2. Lalu selanjutnya while, untuk baris ini perulangan berjalan selama QW berjalan selama QW masih memiliki elemen. Artinya selama masih ada pasien dalam antrian data akan terus ditampilkan. Selanjutnya ada cout. Nah, di sini kita menampilkan elemen paling depan dari QWW. Nah, lalu ada keypop. Ini menghapus elemen paling depan dari QWW salinan setelah ditampilkan agar elemen berikutnya bisa ditampilkan pada iterasi selanjutnya. Nah, selanjutnya ada if empty. Nah, itu menambahkan tanda koma di antara nama pasien sehingga format output rapi dan tidak ada koma di akhir daftar. Selanjutnya cout, kita menutup perulangan dan menampilkan tanda kurung siku penutup. Selanjutnya in main, di sini fungsi main. Fungsi program utama mulai dijalankan. Nah, lalu selanjutnya untuk baris ini QWW string antrian mendeklarasikan QWW bernama antrian yang digunakan untuk menyimpan urutan pasien di klinik. Selanjutnya untuk baris ini antrian pas kita menambahkan 3 pasien awal ke dalam antrian secara berurutan. Pasien 1 berada di depan dan terakhir pasien 3 berada di belakang antrian. Nah, selanjutnya cout. Nah, untuk baris ini tuh kita menampilkan simulasi input pengguna sesuai dengan soal walaupun tidak menggunakan input langsung. Tampilan ini dibuat agar output terlihat seolah-olah pengguna memasukkan data pasien. Nah, di sini ada cout. Nah, kita menampilkan teks penanda untuk menunjukkan kondisi antrian sebelum ada pasien yang baru ditambahkan. Lalu QWW string. Nah, di sini kita membuat salinan QWW antrian ke dalam variabel awal. Selanjutnya tampilkan QWW. Ini memanggil fungsi tampilkan QWW untuk menampilkan isi antrian awal yaitu pasien 1, 2, dan pasien 3. Nah, selanjutnya antrian push. Nah, push ini menambahkan pasien baru ke bagian belakang antrian sesuai dengan konsep QWW. Nah, ini. Lalu di sini ada cout. Setelah menambahkan pasien 4, kita menampilkan kondisi antrian setelah pasien baru ditambahkan sehingga terlihat urutan lengkap dari depan sampai belakang. Lalu cout pasien tuh dilayani. Nah, ini tuh kita menampilkan pasien yang sedang dilayani yaitu pasien yang berada di posisi paling depan antrian yaitu pasien 1. Lalu antrian pop kita menghapus pasien yang telah dilayani dari antrian. Nah, sehingga pasien berikutnya maju ke depan. Lalu kita menampilkan yang selanjutnya ini kita menampilkan kondisi antrian setelah satu pasien dilayani yang sekarang berisi pasien 2, pasien 3, pasien 4. Selanjutnya ada kita mengakhiri program dan menandakan bahwa program berjalan dengan
normal, kita run. Nah, di sini bisa dilihat masukkan jumlah pasien awal ada 3. Nah, ini ada nama pasien baru, pasien 4. Antrian awal tuh ada pasien 1, pasien 2, pasien 3. Setelah menambahkan pasien 4, jadi pasien 1, pasien 2, pasien 3, pasien 4. Pasien dilayani pasien 1. Setelah dilayani, kita menghapus antriannya. Sekarang lanjut ke pasien 2, 3, dan 4. Di sini saya akan menjelaskan kode program yang terakhir, yang keempat yaitu set. Kita langsung masuk saja seperti biasa. Nah, di sini untuk library input output di baris pertama, baris kedua library untuk struktur data set, yang ketiga ini agar tidak perlu menulis ulang std. Selanjutnya untuk keempat void tampilkan set. Nah, ini fungsi untuk menampilkan elemen set. Cout ini menampilkan tanda buka kurung. Yang baris ini for auto it. Nah, ini loop untuk membaca semua elemen set. Lalu ada cout it, kita menampilkan nilai elemen. If next it, ini kita mau cek apakah masih ada elemen berikutnya. Selanjutnya ada cout, kita menampilkan pemisah koma. Cout, kita menampilkan pemisah koma. Lalu ini ada cout yang ini, kita menampilkan tanda tutup kurung. Lalu selanjutnya ada in main-nya, fungsi mainnya di sini kita inisialisasi set berisi ID pelanggan. Di sini tuh fungsi main untuk dieksekusi ya. Lalu selanjutnya ada cout himpunan awal. Ini kita menampilkan teks judul. Ini tampilkan set pelanggan itu untuk memanggil fungsi untuk menampilkan set. Lalu ada cout and the L, kita membuat baris baru. Nah, di sini kita menambahkan ID 104. Bisa dilihat cout tambahkan ID 104 ke dalam himpunan. Kita menampilkan instruksi. Lalu di sini ada pelanggan insert 104. Kita menambahkan ID 104 ke dalam set. Selanjutnya ada cout himpunan setelah penambahan. Kita menampilkan teks. Nah, selanjutnya di baris selanjutnya ada tampilkan set. Ini menampilkan isi set terbaru. Lalu kita membuat baris baru lagi di baris ini. Di 28 ini. Untuk membuat baris baru. Nah, selanjutnya ada pengecekan ID 102. Nah, di sini kita memeriksa apakah ID 102 ada dalam himpunan. Kita menampilkan instruksi pengecekan. Lalu di sini kita menampilkan hasilnya, hasil pencarian. Lalu di sini selanjutnya ada if pelanggan find. Nah, di sini tuh mengecek apakah ID 102 ada di set. Nah, di sini cout ID 102 ada dalam himpunan jika ditemukan. Lalu di sini cout ID 102 tidak ada dalam himpunan jika tidak ditemukan. Nah, lalu di sini ada cout NDL baris kosong. Ini hanya baris kosong. Lalu 3, ini penjelasan duplikasi ID. Nah, bisa dilihat ini tuh untuk judul penjelasannya. Ini penjelasan dan baris baru. Lalu terakhir ringkasan akhir. Nah, di sini kita menampilkan data awal yang di sini. Lalu di sini cout setelah menambahkan data, ini data setelah insert, lalu ada hasil data, hasil pencarian maksudnya, lalu di sini ada kesimpulannya. Lalu di sini kita mengakhiri program. Langsung kita run. Nah, bisa dilihat di sini himpunan awal tuh ada 101, 102, 103. Nah, kita pertama tambahkan ID 104 ke dalam himpunan-himpunan. Setelah penambahan itu ada 101, 102, 103, dan 104. Lalu kita periksa apakah ID 102 tuh ada dalam himpunan. Nah, hasil pencarian ID 102 ada dalam himpunan. Yang ketiga, penjelasan tentang duplikasi ID. Bisa dibaca sendiri. Lalu di sini ada himpunan awal. Bisa dilihat ini ringkasannya ada 101, 102, 103. Nah, setelah kita menambahkan ID 104, ada tambahan 104. Jadi di sini ada pencarian ID 102. ID ditemukan. Set hanya menyimpan elemen untuk unik sehingga mencegah data ganda. Baik, terima kasih sudah menonton.